Yo guys, Oke, balik lagi di channel gue Dharma MH dan kembali lagi nih ngobrol Rifat Santuy setelah beberapa bulan karena emang gue belakangan ini sibuk banget dan ya nyari guestnya susah ya karena gue udah beberapa kayak ngajak beberapa guest tapi ditolak terus dan akhirnya gue nemu satu nih. Bisa perkenalkan diri anda ke penonton? oke, sorry, also nervous about there. So, Nggak apa, oke, tenang. oke, kenalin nama gue Gerald. Di channel gue dipanggil Bang Ger, ya nama gue ya Gers, ya dipanggilnya Ger. Oke, ini sebenarnya first time ya gue ketemu sama Bro Dharma. Ya, iya, Mungkin sama-sama dari gue kenal dari Instagramnya F1 Meme Indonesia ya, betul ya. iya betul betul. Gue sering komen-komen di IG-nya, post IG-nya dia. Iya Nah, betul. waduh, itu keren sih. Menurut gue, Ya, keren banget. thank you bro. Dan ya waktu itu juga Bang Geraldnya juga sempat nge-share YouTube channelnya ke gua dan gua nonton yang kalau nggak salah itu video yang ngebahas Shoes Bianchi ya, tuh bagus banget videonya, kan harus cek juga nanti ya videonya ya, dan channelnya juga di subscribe ya guys ya, banyak video-video bagus di sono ya. Dia sama kayak gua kayak ngebahas-bahas tentang F1 gitu, dan ya, pokoknya dicek aja ya guys ya, nanti linknya gua taruh di deskripsi. Oke, sekarang pertanyaan gue nih Bang Gerald, karena nih baru pertama kali kita ngomong ini, bolehlah gue pengen mengenal Bang Gerald lebih dalam nih. Suka F1 dari tahun berapa nih Bang? Oke, gue kalau suka F1 tuh seringnya gue agak lupa nih. Nah, misalnya to be honest, gue kan lahir 2003 nih. Oh sama, sama ya. Oh gitu? Sama gue juga, sama gue juga Oh 2003. gitu. Oh iya 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 iya. Iya. Gue sebenarnya lahir 2003, tapi gue sebenarnya awal suka F1 tuh dari tahun 2006 atau 2007 ya. Nah, karena waktu itu gue pada salah satu stasiun TV luar yang nayangin F1 di TV gitu. Nah, terus aku nanya ke my father, wah ini apa kok rame banget gitu, mobilnya kenceng-kenceng gitu. Ini Formula One deh. Oh gitu. Nah, gue penasaran nih, apa sedikit nelaah apa sih F1 itu kan, ya karena gue masih kecil dulu ya, maklum masih awam ya. Ya. Terus setelah sekian lama udah nggak nonton nih. Kebetulan pas tahun 2000, udah lama banget sih pokoknya, 2019 tuh 2020 tuh, semenjak awal pandemi gue nonton di stasiun luar di Fox Sports, dulu masih ada Fox Sports. Nah itu gue nonton, kok ada yang nayangin yang zaman dulu. Nah gue first time itu pas nonton lagi itu pas tahun 2010 di Singapura. Nah itu sih kalau apa, sekilas awal mula gue kenal F1 itu. Sebenarnya udah lama nggak nonton sih karena Fox Sports sudah tutup, gue bingung streamingnya di mana gitu. Ya. Gitu Sekarang sih di kalau video dari sih. gue. Ya, sekarang di video atau kalau Oh iya di video ya. kalau di antena tuh yang O channel. Oke sip, Nah, sip, sip. terus dukung siapa Bang? Nah dulu sebelum adanya Lewis Hamilton DLL itu, Ya. gue sudah jelas Michael Schumacher ya. Ya. Betul. Sudah Semua idola. jelas Michael Schumacher. Iya benar the greatest of the time ya. Ya. Terus setelah Michael Schumacher udah pensiun, sempet sih gue dukung Sebastian Vettel awal 2010-an itu. Wah cakep sih itu performanya. Oh, cakep. Terutama pas 2013, wah berapa kali win berturut-turut itu gila sih. Bener. Nah setelah Vettel itu, ini biasa gue ganti-ganti ya, idola ya sebenarnya ganti-ganti. Setelah Vettel, Schumacher, kalau Hamilton masih rada-rada setengah-setengah lah gitu. Tapi gue kali ini yang paling ngefans itu Daniel Ricciardo sih. Ya. Tapi ya sayang banget ya Daniel Ricciardo nih belakangan ini lagi drop banget performanya ya. Iya, lagi drop banget. Entah emang karena dia juga mungkin udah berumur juga, mungkin emang performanya udah mulai drop, atau emang dia nggak cocok aja sama McLaren. Nah mungkin itu sih. Iya mungkin sih itu ya. Karena ya. aneh juga di tahun 2020 dia bagus banget loh. Renault tuh dia bener-bener top 5 kan kalau nggak salah di standing kemarin tuh ya. Terus 2021 entah kemana kok bisa nurun gitu tuh, kayak agak gak mungkin. Iya mungkin menurut gue mobil McLaren tuh memang nggak cocok sama ciri khas drive dia gitu. Kan dia sering late braking ya kalau dia masih di Red Bull kalau nggak salah itu. Ya. Gitu sih. Ya terus kalau nggak salah McLaren tuh mobilnya agak gimana gitu dalam braking kan. Nah padahal braking itu kan
strongest point dia kan di braking gitu masalahnya, dan Iya, benar. kalau itu aja dia nggak bisa terbiasa ya pasti susah gitu. Itu sih menurut gue. Benar. Dan kita tadi udah ngomongin Sebastian Vettel yang 2013 itu, jujur nih ya, gue itu nonton ya yang pas Sebastian Vettel 2013 itu gue aneh banget kalau ngeliat Sebastian Vettel tuh nggak menang dulu. Pokoknya Iya, gue benar. selalu yakin ini orang pasti yang bakal menang, nggak mungkin nggak dia. Kalau dia nggak menang itu aneh banget rasanya waktu itu. Dan ternyata benar sih. 9 kali kemenangan berturut-turut tuh gila. Sabrun sih pokoknya gila. Wah parah sih. Tapi ya baik lagi Cakep. siapapun pembalapnya yang kita dukung, kita tetap harus respect lah. Kalau buat Pasti. meme itu mungkin orang-orang pada kayak ngomong ke gue, bang lu bikin meme yang unsurnya itu kan kadang roasting lah atau mungkin jelekin. Tapi sebenarnya gue respect itu sebenarnya, respect sama pembalap gitu. Apalagi kan mereka 20 pembalap terbaik di dunia sekarang, mereka udah mempertaruhkan nyawanya gitu kan. Ya jadi gue anggap meme itu ya semacam ya hiburan aja sih kata gue. Iya sih, Dan bukan ajang roasting ya. Gue tuh juga nggak mau nganggap meme itu tuh serius lah pokoknya. Iya. Anggap aja itu ya lucu-lucu aja, karena ya namanya juga meme, ya just for fun lah. Bukan untuk yang serius-serius. Karena kalau orang nganggep meme tuh serius, jujur aja, berarti meme tuh bukan tempat dia. Jadi dia nggak, jangan lihat meme kata gue. Iya. Jadi tadi kita ada bahas juga tentang channelnya Bang Gerald ya, Gears F1. Yes, betul. Itu terinspirasi dari siapa Bang? Kalau boleh tahu buat video kita. Nah, awal mula gue bikin channel ini kan sebenarnya iseng ya. Iseng karena ada kerjaan di rumah ya. Nah, itu pas gue masih awal-awal lulus SMA. Nah, gue sempat nonton channelnya Bang The Dims ya. Dims ya. Ya, The Dims sama Box Now. Nah, ya Box Now. Ya, Box Now itu gue terinspirasi, wah, kenapa gue nggak bikin channel yang kayak ginian gitu. Terus pas awal rilisnya itu 2021 gue sempet agak copy paste sama kontennya Bang Dims yang soal Andrea Moda itu. Oh ya, yang situ. Ya, awal mula ya, namanya awal mula masih namanya masih awam sama dunia per-YouTuban. Nah, terus pas next pas alhamdulillah pas waktu September 2021 itu view-nya makin naik. Hampir naik sekitar 20.000 gitu. Nah, alhamdulillah juga subscriber juga udah nambah, tapi mungkin segini ya namanya masih berusaha lah ya. Iya. Mungkin view makin turun, tapi nggak apa-apa lah. At least namanya berusaha ya nggak sih. Kalau menurut gue yang penting konsistensi sih Bang. Kalau menurut gue. Iya. Pokoknya kalau YouTube itu kalau misalnya views kita lagi benar-benar lagi naik daun atau mungkin lagi ya konsisten di situ, viewsnya mending konsisten. Karena kalau kita misalnya 2 minggu, 3 minggu nggak upload, itu kayak bakal turun lagi traffic ya. Itu sih yang gue pelajari. Makanya gue sebisa mungkin tuh seminggu tuh sedih upload sekali. Kalau nggak sekali ya 2 kali lah. Gitu. Karena itu yang bikin viewers kita tetap di situ. Jadi viewers kita nanti nggak ketinggalan gitu. Itu gue. Karena ya kalau jujur nih ya, gue kalau ngebahas itu channel gue ya, gue tuh sebenarnya buat channel ini tuh udah lama banget dari gue zaman SD lulus naik SMP. Nah itu masih bocil itu gue tuh buat video tuh ya video kayak tipe-tipe gitu kan, dan ya lumayan lah dapat berapa subscriber 100 kalau nggak salah sempet lah. Terus sempet balik lagi 2019 bikin konten gaming, cuman ya motivasinya hilang lagi karena ya mungkin sibuk sekolah gitu kan. Terus lu gaming tuh pas Need for Speed Most Wanted itu ya? Iya, sebenarnya yang konten Most Wanted yang gue buat itu sebenarnya kedua kalinya gue ngonten Most Wanted, karena dulu pas tahun 2019 gue sempet ngonten lagi. Iya. Tapi gue hapus videonya karena emang ya gue udah nggak motivasi gitu kan. Pas tahun 2020 kemarin, 2020 bulan Juni kemarin, gue tuh kan bener-bener bingung mau ngapain di rumah doang, lagi libur juga waktu itu. Akhirnya gue mutusin kenapa nggak gue bangkitin lagi nih YouTube channel untuk sekian kalinya, karena gue udah YouTube quit. Kali ini gue mau konsisten, kayak nggak mau gue harus konsisten gitu. Akhirnya gue buat video reaction video lama tuh, kalau lu lihat itu video lama banget. Iya, gue pernah nonton deh. Ya, reaction video lama itu. Nah, terus gue semakin ke bulan November atau Oktober, gue ngerasa gue tuh sebenarnya gini awalnya, gue tuh nggak mau ngebahas F1 atau MotoGP atau apa, karena gue tuh ngerasa teman gue tuh pada nggak mau nonton semua, karena gue itu masih masih
kayak tergantung sama mereka untuk views, karena gue nge-share video ke mereka ya berharapnya nanti ada viewers baru. Kalau gue misalnya upload video MotoGP atau F1, ya gue ntar mereka pasti nggak mau nonton kan. Mereka pasti mau nonton yang itu yang video-video reaction lah, atau video-video gue ngapain nggak tahu nggak jelas lah. Itu doang ya pasti. Terus terus akhirnya gue di bulan Oktober kemarin tuh sebenarnya konten gue yang bahas balapan pertama kali itu MotoGP. Waktu itu gue bahas gimana MotoGP, apa rasanya MotoGP tanpa Marc Marquez. Dan akhirnya gue ya udah deh, coba gue bikin video F1, bahas F1. Ya sempat gue bikin video bahas F1, ya nggak tahu teman gue nonton atau enggak, tapi yang pasti gue berharap viewers baru tuh datang ke gue. Nah terus pas tahun 2021, pertengahan 2021 itu sempat hilang lagi motivasi gue karena kena COVID kan, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu, harus itu. Tapi gue lihat views video yang Mick Schumacher yang gue bahas Mick Schumacher itu naik banget gitu, sempat tembus 1.000-2.000 gitu kan. Makanya gue bilang gue nggak mau berhenti dulu deh, pokoknya nanti kalau udah negatif gue bakal konten lagi. Akhirnya gue konten lagi, tapi ya itu kayak biasa, kayak subscriber gue start di 200 dan viewers gue ya gitu-gitu aja. Akhirnya gue mutusin gimana kalau gue bikin itu F1 Meme Indonesia. Dan itulah gue bikin di pertengahan 2021 gue bikin. Nah sekaligus gue nge-share video gue di sono, dan bisa dibilang F1 Meme Indonesia tuh benar-benar ngebantu Dharma MH juga, karena gue bisa share konten F1 gue di sono. Dan miracle lagi, gue di pertengahan tahun itu gue juga sempet lihat Dims gitu, ngeliat Dims, Bang Dims. Gue ngomong ke Bang Dims, Bang, gue ada nonton video lo di YouTube, bagus-bagus Bang. Berarti gue juga buat punya channel YouTube juga, ngupload tentang F1, jadi ya semangat terus ya Bang. Terus akhirnya dia bilang, oh ya, nama channelnya apa gitu. Terus gue kasih tahu nama channelnya Dharma MH, dia subscribe ke gitu. Terus gue berterima kasih banget karena ya itu benar-benar Dims waktu itu kan subscribernya 20 ribuan kalau nggak salah, lumayan banyak. Iya, udah terkenal banget ya. Iya, dan gue baru tahu ternyata dia buat TikTok dulu lah. Dan akhirnya semenjak itu gue tetap buat konten gitu, tapi tetap sub gue tuh kayak naiknya ya nggak lebat banget, tapi gue akui emang itulah namanya awal-awal coba gitu kan. Iya, betul. Dan akhirnya gue sempat ngajak Bang Dims akhirnya untuk collab ngobrol F1 santuy, Bang Mike juga, dan Bang Noval juga. Waktu itu sempat ngajak Bang Warrioris, cuman dia lagi sibuk waktu itu katanya, dan sempat ngajak beberapa guest lagi, cuman ya mereka pada sibuk juga, nggak bisa juga gitu. Ya pada akhirnya ngobrol F1 santuy itu kan gue itu dulu. Tapi yang pasti yang penting tuh, YouTube gue udah dapat 1.000, dan gue bersyukur banget karena ya ini jerih payahnya tuh itu gila men. Perjuangan itu dari bocil sampai segini tuh baru dapat 1.000 tuh gue seneng banget lah pokoknya lah. Pasti kan kalau udah dapat 1.000 tuh feel-nya tuh gimana ya, kayak seneng gitu. Pasti. Ya, pasti seneng banget. Dan kalau soal inspirasi gue kenapa gue bikin konten F1 tuh sebenarnya gue tuh nonton Josh Rivel sama Aldas. Tahu kan mereka berdua? Tahu nggak? Itu masih belum tahu nih. Itu konten sama kayak kita gini, bahas tentang F1 tapi luar, channel luar. Gue tuh lebih suka konsepnya Aldas, karena Aldas tuh kan ngebahasnya santai-santai, ngebahas opini gitu kan. Nah, karena gue jujur aja gue tuh nggak terlalu ahli soal mesin, aerodinamika. Dan kalau gue bahas itu, udah gue nggak ngerti gitu. Kan, tapi kalau gue ngebahas opini tentang pembalap atau ngebahas tim ini harus gimana, dan gue masih bisa, itu masih keahlian gue situ, gue masih ada ahli di sono. Dan ya udah gitu, akhirnya gue buat konsep video kayak gitu aja gitu. Dan akhirnya ya gue bersyukur nih udah ntar lagi udah mau 2.000 subscriber juga, semoga minggu ini bisa lah 2.000 subscribers. Mantap. Ya. Pokoknya ini guys ya, gue tuh pengen di Indonesia tuh makin banyak channel yang ngebahas tentang F1. Makanya gue seneng banget lihat Bang Gerald dan banyak juga YouTuber lain tuh udah banyak tuh yang ngebahas tentang F1, karena dengan inilah caranya F1 bisa terus berkembang gitu. Betul. Ya, dan gue bersyukur juga semenjak pandemi itu F1 di Indonesia tuh mulai naik lagi. Mungkin karena bener banget. Ya mungkin karena itu kali
bosen nggak tahu ngapain di rumah ya akhirnya lihat mungkin ada efek Drive to Survive juga ya kan. Indonesia tuh juga Indonesia tuh banyak banget nonton Netflix kan, jadi pasti banyak tuh yang ngomong tentang apa nonton Drive to Survive dan akhirnya mulai hook up ke F1 gitu. Nah ini sekarang ini pertanyaan terakhir nih Bang, ini gue pengen jujur aja nih, ini kan karena fans F1 tuh udah mulai banyak ya, dan salah satu efeknya kan DTS. Nah menurut lu gimana Bang tentang pendapat orang yang suka ngomong kayak kalau ada fans yang baru terus kayak mungkin ngomong sesuatu terus di label sebagai DTS fans, itu gimana menurut lu? Ini menarik sih jujur. Oke, gue pernah nonton BTS tuh pas awal 2022 ya, tapi yang masih episode 1 ya, season 1 ya, itu kalau nggak salah di 2018 di Australia ya. Oke, gue sebenarnya masih belum tahu banyak ya soal DTS Drive to Survive ya, karena masih belum beres episode-nya. Nah, oke, mungkin mereka kalau misalkan apa yang mereka tadi lupa soal. Kalau misalnya ada mungkin di media sosial kayak ada fans yang fans baru karena DTS kan, mereka kayak yang nge-komen atau apa, terus ada fans yang mungkin veteran gitu kan udah nonton F1 lama, nge-label mereka gitu kayak nganggep mereka tuh DTS fans ya. Istilahnya kayak roasting gitulah. Oke, mungkin kalau dari gue, opini dari gue itu mungkin ya wajar aja sih kalau misalkan orang yang sudah veteran sudah veteran fans F1 itu sama yang fans dari yang nonton DTS itu beda jauh ya sama pengetahuannya. Nah, mungkin karena seorang F1 yang udah fans veteran itu menganggap bahwa si orang-orang yang Drive to Survive ini mungkin cuma suka-suka aja, nggak suka banget gitu. Mungkin cuma ngikutin ngikutin balapan dari Drive to Survive itu bukan balap secara langsung gitu. Mungkin dari situlah kenapa misalkan ada orang yang sudah veteran itu menganggap bahwa si yang satu fans ini adalah fans baru, tapi dia nggak nonton secara fullnya gitu. Mungkin dia yang fans baru ini cuma nonton yang dokumenternya aja gitu loh. Dan kalau gue pribadi sih ya gue ngerasa kayak ya yang lu bilang tadi wajar aja karena emang mungkin mereka cuma nonton BTS doang, dan sebenarnya BTS tuh nggak bisa jadiin patokan, itu cuma hiburan aja dan over dramatize juga. Tapi di saat yang sama menurut gue ya kita sebagai fans yang baik dan kita nggak mau F1 tuh jadi fans itu toksik, lebih baik kalau ada fans baru tuh diajarin, kayak maksudnya kayak dikasih paham yang gitu ya, maksudnya kasih paham gitu, ini ya bener kayak gimana ya. Mungkin kalau gua kan beberapa kali pernah lah kayak ngasih tentang opini gua dan menurut gua bener ini kayak gimana, dan walaupun mungkin masih salah tapi ya setidaknya kan kita juga bukan fans yang perfect banget kan ya, kayak belum harus tahu semua, kita cuma fans dan kita bukan salah satu orang-orang dari lingkungan F1 ya. Yang pasti kalau misalnya ada nih fans baru dan kemungkinan mereka belum terlalu ngerti tentang F1 kayak DTS fans ini, menurut gue sih lebih baik dibimbing lah gitu, kayak yang bener tuh ini DTS tuh jangan terlalu jadiin patokan, ini hanya semacam hiburan dan salah satu taktik Liberty Media untuk ngepromosi F1 di Amerika, di Netflix gitu. Dan sebenarnya kalau kita mikir kan Amerika, sebenarnya bukan Amerika doang, seluruh dunia, karena Netflix itu banyak banget ya pakai sekarang. Betul. Dan gue yakin sebenarnya Drive to Survive tuh dikeluarin di seluruh dunia kan, nggak mungkin cuma di Eropa, Amerika. Pasti itu jelas itu. Karena itu gue sempat iseng-iseng ngecek akun Netflix yang Korea sama itu, mereka kayak juga nayangin Drive to Survive. Dan yang gue juga perhatiin di Twitter tuh fans Korea di F1 tuh udah lumayan sedikit banyak ya. Maksudnya gue nggak bisa bilang banyak, tapi udah lumayan sedikit banyak gitu. Apalagi Korea kan pernah nge-host balapan F1 juga, dan gue berharap. Iya sih, gue keinget pas akhir-akhir di Korea di F1 tuh 2013, itu karena faktor udah nggak ada itu ya, udah nggak ada fansnya gitu di Korea itu. Udah fansnya udah nggak ada, lokasi nggak mendukung gitu. Ya benar. Benar-benar nggak tahu di mana itu sirkuit, gue juga nggak tahu kelilingnya tuh entah apa itu, gue juga nggak tahu kan. Tapi ya gue sih berharap itu, gue sebenarnya suka track Yongnam tuh gue suka, tapi ya kayaknya sih susah mau balik lagi ke sono, kecuali kalau emang di Korea interest tentang F1 tuh udah naik mungkin bisa. Karena ya jangan ke Korea, Malaysia aja juga yang udah dikit penonton juga udah nggak bisa host lagi kan.
Padahal Iya sih. Sepang tuh track bagus, gue suka loh Sepang tuh. Wih, Sepang udah lama loh padahal sampai 2017 lah. Iya. Hancur. Jadi intinya kita lebih baik di defense baik aja, apalagi kita kan juga merupakan konten kreator yang dimana kita ya harus, walaupun gue tuh juga meme ya, tapi kalau Dharma MH kan beda personality, gue harus lebih itu ya apa namanya, nggak unbiased dalam bahas Yes. balap, dan nggak tentunya nggak nge-hate lah gitu. Benar. Dan ini sebagai fans juga lebih baik kita bertukar opini boleh, berdebat boleh, tapi keep it healthy lah, harus sehat, perdebatan sehat, jangan perdebatan yang memancing hati. Ya, benar. Kayak F1 Twitter, jangan guys, Yes. jangan kayak gitu guys. Jangan. F1 Twitter tuh parah banget, jujur parah banget F1 Twitter. Gue tuh udah nggak sanggup, makanya gue kalau ngeliat tweet itu gue nggak ngeliat komennya, gue nggak ngeliat apa, no thank you. Pasti itu ntar isinya mau itu Max Verstappen, gifted World Champion, Sir Lewis crash karena aduh. No thank you dah. Parah. Thank you banget udah datang ngobrol apa santuy. Dan ini fun fact aja, Bang Gerald sebenarnya yang mau ajak collab ya. Jadi bukan gue yang nge-approach, tapi Bang Gerald yang nge-approach ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Bang Gerald, Gerus F1, link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk itu ya, subscribe channel gue juga. Dikit lagi 2000 subscriber, nggak tahu nanti kalau ini udah diupload udah berapa subscriber. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Oke, thank you guys, dan I'll see you guys next time. Goodbye.